Alhamdulillah, ikhwah fillah, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan materi tahsin tajwid kita kali ini, yaitu mengenai makhraj al-lisan, yaitu makhraj ammah yang ketiga, memiliki 10 makhraj khosoh. Yang pertama yaitu aqsal lisan, lidah bagian pangkal. Hurufnya qaf dan kaf. Dalilnya yaitu wal qafu aqsal lisani fawqu tsummal kafu asfalu. Dalam membahas makhraj lidah ini kita bahas terlebih dahulu masalah partikel. Partikel di sini maksudnya adalah makhraj. Makhraj pertama dan makhraj kedua. Seperti halnya huruf ba yang sempat kita bahas mengenai makhraj muqaddar dan makhraj muhaqqaq. Huruf ba itu tidak akan terjadi apabila hanya satu bibir saja, yaitu bibir yang bawah dan bibir yang atas bertemu. Nah, yang disebut partikel itu adalah partikel pertama bibir bawah, partikel kedua bibir atas. Begitupun dalam lidah, yang disebut partikel pertama di sini adalah lidahnya, dan yang disebut partikel kedua yaitu langit-langit atau yang ditempelkan oleh lidah. Langit-langit, gusi atau gigi. Di sini wal qafu dan huruf qaf. Aqsal lisani berada di pangkal lidah. Fauqu maksudnya adalah di sini fauqu di sini yaitu posisinya berada di atas huruf kaf. Maksud daripada di atas yaitu dalam makhraj adalah semakin jauh dari tempat keluar atau mendekati ke sumber suara. Artinya posisi qaf di sini di atas kaf dalam partikel keduanya yaitu langit-langit. Jadi qaf ini berada di pangkal lidah sama seperti huruf kaf. Tsummal kafu asfalu. Hanya perbedaan antara fauqu dan asfalu di sini syarahnya yaitu nempelnya, bukan di lisannya. Jadi maksudnya adalah lisannya tetap di aqsal, di pangkal, akan tetapi nempelnya itu fauqu dan asfalu. Qaf berada di atas, kaf berada di bawah. Artinya qaf lebih ke dalam, kaf lebih ke luar. Jadi dalam syarah daripada bait 12 dan ke-13 ini mengenai fauqu dan asfalu, yaitu mengenai langit-langit, bukan di lidahnya. Walaupun mungkin ada beberapa yang berpendapat fauqu dan asfalu itu adalah lidahnya. Lidahnya di fauqu dan lidah yang asfalu. Tapi di sini saya lebih mengambil daripada nempelnya fauqu dan nempelnya asfalu. Jadi qaf dengan kaf sama di satu titik di aqsal lisan, di pangkal lidah. Nah, itu yang disebut dengan udwain nutqi atau dua partikel yang memadukan dua partikel. Tidak bisa huruf qaf itu diucapkan hanya dengan aqsal lisan saja atau dengan pangkal lidah tanpa menempel. Maksudnya begitu. Jadi harus komplit dalam masalah alamat ini. Kemarin kita bahas makhraj ini mengenai alamat, maka kita harus komplit dalam menyebutkannya. Contoh di mana makhraj huruf kaf. Huruf kaf yaitu di aqsal lisan atau di lidah bagian pangkal naik ke langit-langit di atas partikel kedua huruf kaf. Ya, maksudnya di atas partikel kedua itu artinya langit-langit. Di atas huruf kaf.
Jadi kalau di atas huruf kaf itu masih memiliki dua makna. Di atas ini maksudnya adalah di lidahnya atau di langit-langitnya. Karena ada pendapat yang mengatakan di atasnya itu adalah di lidahnya. Lidah atas bagian pangkal dan lidah bawah